Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama Ibu Feti Fitriani. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar PPKN kelas 7 bab 1. Materi kelas 7 ada 3 bab. Bab pertama itu menjelaskan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bab kedua, norma dan keadilan. Bab ketiga, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini kita akan bahas bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi kelas 7 di semester 1. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang pasca kekalahan menghadapi sekutu. Maka, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau istilahnya BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Yang ketiga, BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. Dan wakilnya Ichibangase Pesio itu berasal dari Jepang dan RP Suroso. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Kelima, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Keenam, terdapat beberapa tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Disepakatilah rancangan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. 7. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Yang kedua, setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, biasa disebut PPKI, juga memiliki nama Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Rinkai. Yang keempat, sebelum PPKI melaksanakan tugas, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu.
Momen ini dimanfaatkan oleh para anggota muda yang meminta agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan yang terrealisasi pada tanggal 27 Agustus 1945. Kelima, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang, menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang ketiga, konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Yang ketiga, patriotisme dimaknai sebagai sifat kepahlawanan, cinta tanah air, sikap yang gagah berani, pantang menyerah, serta rela berkorban, baik jiwa, raga, juga harta demi untuk kejayaan kemakmuran bangsa dan negara. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mengenai norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pertama ada yang dinamakan norma, yang kedua kebiasaan, yang ketiga adat istiadat. Norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma itu juga adalah mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang sama, dilakukan dengan sadar, dan ada tujuan yang jelas. Sedangkan adat perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Norma dalam istilah Belanda, norm, yang artinya pokok kaidah, patokan, pedoman. Tujuan dibuatnya norma, kebiasaan, dan adat istiadat yaitu untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan keadilan bagi masyarakat. Bentuk norma ada dua. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Contoh tertulis seperti tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, membolos sekolah. Sedangkan tidak tertulis seperti tata cara makan, sopan santun. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada umatnya melalui Rasulnya. Aturan beragama di Indonesia sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Norma agama diatur juga di dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang ingin bertanya kepada saya? Yang kedua, yaitu norma kesusilaan, merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu jujur kepada siapapun. Yang kedua, tidak sombong dan tidak iri. Sanksinya apabila kita melanggar, yaitu kita akan merasa bersalah. Kita bahas lagi ya, mengenai sanksi norma kesusilaan. Sanksi norma kesusilaan yaitu berupa perasaan bersalah, penyesalan. Kesopanan yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu norma kesopanan. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Yang kedua, memberi salam. Yang ketiga, berpamitan dengan orang tua. Yang keempat, berpakaian yang sopan pada saat keluar rumah. Adapun sanksi norma kesopanan yaitu berupa pengucilan. Fungsi norma yang pertama yaitu mengatur perilaku masyarakat. Jadi, apabila kita akan melanggar, kita ingat bahwa kita di Indonesia itu diatur, ada yang mengaturnya yaitu norma-norma, mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang kedua, itu panduan bertingkah laku. Kita jadi maksudnya tidak semena-mena dalam melakukan segala hal apapun. Yang ketiga, tatanan masyarakat. Nah, adanya norma ini kita dibatasi untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, pengendali masyarakat. Jelas, apabila kita melakukan atau yang ingin melanggar norma, kita dapat terkendali. Nah, penerapan norma di lingkungan masyarakat kita bisa lakukan yaitu yang pertama, mengucapkan permisi ketika melewati orang tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat terletak pada kekuatan sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran pada hukum adat. Manfaat mentaati norma bagi diri sendiri: A. Membuat hidup menjadi tenang. B. Membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. C. Mengendalikan agar sesuai dengan norma. 3. Akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. A. Mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, atau kekacauan. B. Melanggar hak-hak orang lain. C. Merugikan hak atau kepentingan orang lain. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Keadilan adalah setiap orang harus diperlukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlukan secara sewenang-wenang. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan itu bahwa jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum di Indonesia sepatutnya tidak pandang bulu apakah yang melanggar itu pejabat atau orang petinggi negara. Di mata hukum semua sama. Ya, jadi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia diatur oleh negara yaitu negara hukum. Menurut A, V, D, C, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Yang pertama, supremacy of law. Yang kedua, equality before of law. Yang ketiga, human right. Kita bahas satu persatu. Supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seorang warga harus patuh apabila kita melanggar hukum, jadi ada hukumannya. Jadi warga negara yang melanggar hukum pasti kena hukuman oleh pemerintah. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Jadi tidak pandang bulu, semua warga negara Indonesia sama di depan
mata hukum. Yang ketiga, hukum raik, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jadi apabila sudah diputuskan oleh pengadilan, maka patuhilah hukumannya. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan, legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Itu menurut Donald Albert Rumukhoy dan Frans Paramis. Nilai-nilai kehidupan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Coba siapa yang tahu arti hak dan kewajiban? Jadi hak itu segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Mana ayo yang harus didahulukan terlebih dahulu, hak atau kewajiban. Jadi kita mendahulukan dulu kewajiban kita, baru kita mendapatkan haknya memperoleh sesuatu. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Itu menurut Kailan pada tahun 2004 halaman 83. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi betul sekali bahwa warga negara Indonesia pasti semuanya dilindungi oleh hukum. Jadi di mata hukum itu sepatutnya sama, tidak membeda-bedakan yang tadi sudah dibahas, baik itu pejabat maupun kepala tinggi negara, dengan perbedaannya dengan rakyat. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial. Jadi maksudnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Harus ada bantuan dari orang lain. Hidup dan berada tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi dan anggota masyarakat warga yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Jadilah warga negara yang baik, good citizens. Semua warga negara Indonesia harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu.
Yang kedua, budaya tertib. Yang ketiga, budaya bersih. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang ketiga, terakhir, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek ketika ulangan atau ujian selesai. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan, di sekolah, organisasi, atau negara. Penerapan norma di lingkungan masyarakat kita bisa lakukan yaitu yang pertama, mengucapkan permisi ketika melewati orang tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Penerapan norma di lingkungan masyarakat kita bisa lakukan yaitu yang pertama, mengucapkan permisi ketika melewati orang tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bab 3, Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Konstitusi, yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi menurut Jimli Asidiki, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya.
Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental. Sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajadiningrat, Salib, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang ketiga, konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, di sekolah diatur tata tertib sekolah. Di masyarakat terdapat norma. Sedangkan kehidupan berbangsa bernegara diatur dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai sumber hukum tertulis yang membawa konsekuensi peraturan perundang-undangan di bawahnya, isinya tidak boleh bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih anak-anak telah menyimak materinya dengan baik, mulai dari bab 1 perumusan Pancasila, bab 2 norma dan keadilan, bab 3 pengesahan Undang-Undang Dasar. Sampai berjumpa lagi lain waktu bersama Ibu Feti Fitriani. Terima kasih.